Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mugi. Selamat pagi, Ibu Siti. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah untuk hari ini ceria, Bu. Tidak seperti hari kemarin karena Nggih, pilek. nggih. Alhamdulillah memang terlihat dari raut wajahnya Pak Mugi itu terlihat sangat Iya, ceria betul. hari ini, betul ya, Pak ya? Iya, Nggih. betul, Bu. Nah, Pak Mugi, hari ini kita akan melakukan sesi pra-supervisi, pra-observasi kinerja ya, Pak ya. Iya, Nanti betul. di sini saya ingin bercakap-cakap dengan Pak Mugi mengenai kompetensi coaching yang ingin Pak Muji kembangkan, yang mungkin ingin dikomunikasikan dengan saya, gitu Pak. Kira-kira Pak Muji kompetensi yang ingin dikembangkan itu apa Pak? Boleh diceritakan ya? Oke. Gini, Bu, untuk kompetensi coaching saya yang perlu saya kembangkan, karena kan kemarin kita juga sudah praktek coaching, ya. Yang perlu itu yang dalam membuat pertanyaan berbobot, Bu. Oh, nggih, dalam Karena karena dalam saya membuat pertanyaan berbobot itu seringkali itu dengan bahkan mengarahkan coach, Bu. Jadi belum sepenuhnya menggunakan eh, apa itu kalimat terbuka seperti itu. Dan ini yang saya mohon pada Ibu untuk yang bagian ini, bagian untuk pertanyaan berbobot untuk diamati, Ibu. Oh gitu. Ya, jadi bagian yang ingin Pak Muji kembangkan yaitu mengenai kemampuan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya Pak ya. Iya, betul, Ibu. Nah, kalau menurut Pak Muji sendiri kemarin-kemarin kan sudah melaksanakan coaching ngoten nggih. Itu Iya, eh, kompetensi yang dimiliki Pak Muji sekarang itu kira-kira di skala berapa ya Pak ya? kalau kemarin, ya, saya bicara kemarin dulu, Bu, karena kan Nggih. latihannya kemarin. Kalau kemarin itu baru skala 6. Karena apa? Karena untuk pemahaman saya yang disampaikan oleh Ibu instruktur, karena tergendala dengan suara Bu Genta yang sangat pelan, Bu. Jadi saya kadang-kadang miskomunikasi apa yang disampaikan beliau. Dan untuk ini mudah-mudahan nanti dalam praktek ini dengan saya meminta Ibu untuk mengamati dalam hal pertanyaan berbobot itu, mudah-mudahan nanti skalanya bisa naik, Ibu. Gitu. Jadi kemarin yang dirasakan Pak Mugi itu skalanya 6 karena Pak Iya, Mugi itu betul. merasa materi belum belum memahami materi yang disampaikan oleh Ibu instruktur karena Pak Mugi Iya, terkendala masalah iya, masalah apa jaringan. speaker itu nggih Pak nggih. Oh, gitu. Nah, nanti kira-kira kalau sudah sesi ini selesai, nah kira-kira Pak Mugi itu inginnya inginnya itu di Iya. skala berapa Pak? Kalau saya ini karena 6, ya, saya naik satu skala saja itu sudah saya anggap sebagai eh, langkah yang luar biasa, Ibu. Nggih. Kalau saya langkah 8 belum berani. Nggih. Karena saya itu pemahamannya step by step, jadi tidak bisa langsung menerima sesuatu informasi itu secara instan, secara langsung saya tangkap semuanya. Seperti itu, Ibu. Oke. Jadi Pak Muki ingin setelah kegiatan ini nanti Pak Muki ingin skalanya naik satu tingkat menjadi 7, ngoten nggih Iya, Pak nggih. Nah, kalau nggih, betul, Ibu. karena mungkin kalau di skala 8 atau di atasnya Pak Muki belum berani, gitu ya Pak ya. Belum, nggih, belum. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Baik Pak Mugi. Nanti setelah ini Pak Mugi silahkan melakukan sesi coaching dengan Koji. Nanti saya akan mengamati, gitu nggih Pak nggih. Nggih, Bu. Oke, monggo silakan Pak Mugi dilaksanakan coachingnya. Nggih. Eh, Ibu Baginda, mic-nya, Iya, Pak. mic-nya, nggih. Nggih. Selamat siang, Ibu Aginda. Selamat siang, Pak Mugi. Ya,
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, alhamdulillah ya. Terlihat sekali dari mimik wajahnya, ya. Eh, senyum-senyum, nah, sumringah, ya. Kelihatan kalau memang Ibu Adinda itu bahagia. Ya. Ibu, pada kesempatan kali ini mungkin apa atau topik apa yang ingin kita bahas? Untuk pagi hari ini saya ingin membahas perencanaan saya, Pak, berkaitan dengan observasi di dalam kelas, kaitannya dengan pemenuhan tugas PMM. Ya, jadi untuk kali ini Ibu menginginkan membahas tentang topik observasi kelas, ya, dalam pemenuhan di PNM, Bu. Ya. Sama Ibu, sebenarnya saya hari ini juga observasi tetapi gagal lagi. Ya. Ya. Kemudian dari percakapan ini, Ibu, ya, dari mungkin kita bincang-bincang ini nanti, ya, apa yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu peroleh? Dalam percakapan kita kali ini, Pak, yang ingin saya peroleh itu kematangan, Pak. Kematangan dalam mempersiapkan observasi sehingga saya bisa memenuhi poin-poin penilaian yang sudah ditetapkan di PMM, jadi bisa lebih kuat lagi gitu, Pak. Seperti itu, ya. Jadi banyak kematangan, ya, dalam memahami tadi untuk tugas observasi dalam nanti kita masukkan dalam platform mengajar atau PNM itu, Ibu, ya. Ya, mudah-mudahan nanti dalam percakapan ini saya bisa membantu Ibu, ya. Mungkin membantu Ibu Dinda untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik yang Ibu harapkan itu. Kemudian dalam mencapai hal tersebut, apakah ada yang mempengaruhi hal-hal itu sehingga Ibu menginginkan supaya tadi untuk observasi kelas dalam pemenuhan PM itu bisa berhasil? Untuk faktor penghambatnya dulu ya, Pak. Iya. Untuk faktor penghambatnya ini seperti karena saat ini kita melakukan pembekalan CPP dan observasi saya itu yang seharusnya dilaksanakan besok pagi, sepertinya tertunda terus, Pak. Jadi saya juga tidak bisa mempersiapkan hal-hal yang harus saya siapkan di dalam kelas, mulai dari modul ajarnya, alat peraganya, medianya, dan lain sebagainya itu saya tidak bisa mempersiapkan dengan matang karena terbentur dengan jadwal CPP. Ya. Nah, itu tantangan atau permasalahan yang Ibu hadapi atau situasi yang sekarang Ibu Dinda hadapi gitu. Ya, kemudian dalam proses mengajar Ibu, mungkin kan dengan pembekalan CPP, di sisi lain juga harus mengajar, kemudian ada harus observasi kelas. Mungkin apakah Anda, Ibu, mungkin istilahnya itu ada kerjasama dengan rekan sejawat atau bagaimana, Bu? Untuk saat ini kami masih melakukan proses itu ya Pak, kolaborasi dengan rekan-rekan. Jadi saat saya melakukan Zoom atau Meet CPP ini, ada rekan sejawat yang lain yang membantu saya untuk membersamai anak-anak di kelas terlebih dahulu. Nanti kalau saya ada break atau waktu istirahat, nanti bisa saya gantikan seperti itu Pak. Jadi sudah ada kolaborasi dengan rekan sejawat, Bapak Ibu, ya. Mohon maaf, ya, karena tidak semua dari rekan kita guru bahkan kepala sekolah itu bisa menerima program dari Kemendikbudristek seperti ini, ya. Bahkan ada yang mendukung atau ada yang mungkin kurang mendukung lah itu. Kemudian kalau
keinginan atau harapan Ibu itu bisa dicapai. Nah, bisa dicapai. Lalu apa yang Ibu inginkan? Misalnya kalau tadi kan tercapai, nggih. Bisa itu jenis hilang, bisa tercapai lah. Lalu yang diinginkan itu yang seperti apa? Yang saya inginkan itu seperti ini Pak, karena mungkin kurangnya koordinasi saya dengan Bapak Kepala Sekolah, jadi eh, Bapak Kepala Sekolah menginginkan hari dan jadwal ini saya harus observasi, tapi ternyata berbenturan dengan tugas kita sebagai pembekalan ini, jadi Iya. komunikasi saya dengan beliau itu masih kurang. Nah, saya menginginkan itu koordinasi yang baik antara saya dengan kepala sekolah, kemudian berlanjut dengan saya dengan rekan sejawat, sehingga saya itu juga dapat mempersiapkan materi-materi atau bahan-bahan untuk observasi kelas besok, Pak. Kalau kalau beliau menginginkan, kan kemarin beliau menginginkan seperti ini. Bu Dinda, bagaimana kalau hari Sabtu langsung atau Jumat siang? Kan saya juga tidak ada persiapan ya Pak, karena kita kan selesai belum tahu nih Jumat itu sore, siang atau bagaimana kan kita juga belum tahu. Kalau harus melakukannya di Sabtu pagi, otomatis saya tidak bisa mempersiapkan modul ajarnya, tidak bisa mempersiapkan medianya, sehingga pasti hasil observasi pun tidak sesuai dengan keinginan saya. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi intinya kalau memang kita melakukan tugas, apalagi ini ada pemenuhan untuk tagihan di PMM, itu memang menurut saya itu juga sangat penting Ibu ya. Kemudian pembekalan CPP ini juga sangat penting. Memang semuanya itu perlu disiapkan dengan matang. Dan kita juga harus bisa membagi waktu, mungkin seperti itu, membagi waktu supaya kedua-duanya itu bisa berjalan tanpa merugikan dari pihak manapun. Kemudian selain saya menangkap, mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan harapan Ibu itu belum bisa terlaksana dengan baik, dengan tadi sebutkan tantangannya seperti itu. Apakah faktor-faktor penyebab itu menurut Ibu bisa dihilangkan, diganti dengan sebuah keberhasilan Ibu? Menurut saya faktor-faktor penghambat itu bisa diatasi ya Pak. Kalau koordinasi saya dengan kepala sekolah itu berjalan dengan baik, karena kami ini tidak memiliki kepala sekolah Pak PLT, jadi beliau itu tidak bisa stay, tidak bisa stay di sini. Jadi komunikasi kami ini kurang karena waktu temu pun juga tidak bisa setiap hari, beliau lebih banyak di sekolah induknya. Terus kemudian untuk kerjasama saya dengan rekan sejawat ini juga masih perlu koordinasi lagi Pak, karena kalau tidak ada, maksudnya kalau tidak saya meminta bantuan itu tidak ada yang mau membersamai anak-anak saya, jadi masih kurang koordinasi Pak. Tapi itu bisa diselesaikan kalau komunikasi saya dengan beliau-beliau ini terjalin dengan baik. Mungkin karena saya sudah di depan laptop mulai pagi sampai sore, intensitas waktu saya untuk berkomunikasi, untuk ngobrol itu kurang sekali Pak. Saya belum selesai, beliau-beliau sudah pulang. Seperti itu. Jadi saya menangkap komunikasi antara warga sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru, Ibu Adinda masih kurang ya. Ya, saya mengalami juga Ibu, ya, karena kita seperti hari ini jam 7 sudah harus kita menghadap laptop. Nah, dan kita pun tidak tahu ya nanti di luar itu terjadi apa, kita sudah fokus di depan laptop ya. Nah, untuk itu Bu, apakah jenengan memiliki gagasan untuk mengatasinya atau mungkin ide? Ya. Kalau ide saya itu pengennya seperti ini Pak, kan kalau kita pagi jam 7 itu pasti anak juga belum hadir semua ya, karena pembelajaran dimulai 7:30. Jadi saya inginnya itu ketika saya belum bisa bersamai mereka, baik guru mapel atau guru kelas yang saat itu kosong, itu langsung bisa masuk ke kelas saya tanpa ada Bu nyuwun tulung seperti itu loh Pak. Kenapa saya harus merengek terlebih dahulu guru mereka? Oh iya, saya tak masuk Mbak, seperti itu kan kurang, bagaimana ya, responnya itu masih kurang gitu loh Pak. Tapi mungkin nanti
akan saya promosikan lagi sehingga beliau-beliau ini tanpa saya meminta pun juga langsung oh iya wis Bu, saya tak masuk saja jenengan fokus di sini karena materi modul ajarnya sudah saya siapkan sebelum hari sebelumnya itu saya hari ini sudah mempersiapkan modul ajar dan medianya walaupun tidak maksimal. Jadi Bu Adinda itu menginginkan ya ketika Ibu Adinda itu sudah mulai mulai ya ready di depan laptop untuk pembekalan CPP ini dari rekan sejawat itu walaupun tanpa sudah kita minta itu ada yang menggantikan kita lah ya. Karena saya tangkap tadi untuk semua modul ajarnya atau mungkin perlengkapannya sudah Ibu Adinda siapkan. Ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa tercapai Bu ya. Karena apa ya? Kita juga suatu dilema ya, bagi kita ya. Bagi kita di sisi lain kita harus selesai pembekalan ini, di sisi lain kita juga harus punya tugas yang sudah lebih dahulu melekat pada pundak kita, ya, seperti itu. Dan ini Bu, untuk gagasan jenengan, apakah sudah ada koordinasi dengan kepala sekolah atau bagaimana Bu? Untuk dosen saya kalau sejauh ini belum ya Pak, karena memang beliaunya juga belum hadir, saya juga belum bisa berkomunikasi. Mungkin lusa atau di minggu-minggu inilah harus segera saya koordinasikan atau besok kalau memang beliau hadir di sekolah akan saya langsung komunikasikan. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan sesuai harapan Bu Adinda. Ya. Jadi semua bisa berjalan dengan baik tanpa suatu masalah yang sangat berarti. Ya. Kalau kita melakukan dua peran itu kalau dibilang tanpa masalah itu tidak mungkin. Ya. Tetap ada masalah dan mudah-mudahan masalah itu masalah yang tak berarti. Ya. Langsung dari percakapan kita ini Ibu, dari percakapan kita dari awal hingga akhir ini, mungkin apa yang dapat disimpulkan, Bu? Apa yang jenengan dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini ya Pak, karena saya memang ingin mempersiapkan proses observasi di kelas itu dengan baik, maka saya harus berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat agar proses pembelajaran sebelum observasi dilakukan di dalam kelas saya itu tetap terlaksana dengan baik dan juga pembekalan CPP ini dapat saya laksanakan dengan matang. Lalu untuk observasi di kelas saya juga memiliki waktu untuk mempersiapkannya seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya rencana dari Bu Dinda itu bisa terlaksana dengan baik dan pembekalan CPP juga nanti bisa berakhir dengan baik pula. Nah, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Bu. Kalau mungkin tidak bisa sekarang nanti atau bisa kapan-kapan panjenengan bisa menghubungi saya atau bagaimana. Saya rasa sudah Pak, nanti kalau ada kurangnya saya akan segera menghubungi Pak Mugi. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bisa memberi manfaat bagi kita khususnya dan bagi di dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih ya Bu Dinda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mugi. Sudah selesai ya Pak Mugi ya? Sudah Pak, Ibu. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Rasanya plong Bu. Karena Long. menurut saya jadi coach itu sulit karena kita harus menggiring kunci itu untuk menggali ide-idenya itu keluar ya. Nah, dari sesi coaching yang telah Bapak Mugi lakukan, bagaimana Pak Mugi menilai diri Bapak Mugi sendiri? Kira-kira performanya Pak Mugi tadi bagaimana? Kalau menurut saya itu ya masih ada Bu ya. Mungkin kata-kata saya itu yang menggiring itu masih ada tadi. Nah, makanya di sini kan tadi saya mau itu mengamati karena
itu tidak sengaja Bu ya. Memang gimana ya? Secara refleks itu keluar. Secara refleks itu keluar kata-kata itu. Padahal kita kan harus menggunakan kalimat terbuka. Tadi saya rasakan ada yang saya menggiring opini untuk ke arah situ. Nah, seperti itu Ibu. Oke, jadi kira-kira kalau bisa saya bertanya, nggih, kira-kira Pak Muji dengan eh, coaching Pak Muji tadi itu anu apa puas nggak dengan kegiatan itu tadi? Sudah merasa puas atau Kalau belum? kalau dikatakan puas, kita memang harus berpikir positif Ibu. Di sini maka saya akan puas Bu. Walaupun masih ada kekurangan yang harus saya benahi. Karena Iya. apa? Saya juga baru tahap belajar Ibu. Belum seperti Ibu itu tadi ya. Memang benar-benar seorang coach. Jadi saya pengetahuan, pemahaman tentang coach juga masih jauh. Seperti itu Ibu. Oke. Eh, Mungkin apa yang bisa membuat yang bisa apa namanya membuat Pak Mugi itu berpikir bahwa saya itu sudah puas gitu loh, yang membuat Pak Mugi berpikir demikian. Ya, yang bisa membuat saya puas yang pertama, saya bisa melaksanakan sesi tugas untuk latihan coaching ini ya dalam observasi kinerja ya, sekarang kan diganti ya. Itu bisa terlaksana dengan baik ya, dan jaringan pun mendukung ya. Jadi suara yang Ibu Aginda berikan atau itu terdengar dengan jelas ya. Jadi tidak seperti kemarin Nyun Sewu nggih, saya itu sampai mendengar Ibu Putri untuk bicara itu sampai telinga saya dekatkan dengan mic laptop Bu. Nah itu. Jadi itu saya merasa puas ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua saya puas bersama Ibu Siti, Ibu Adinda ya, calon pengajar pelatih yang sangat luar biasa ya, yang sangat menginspirasi saya ya. Walaupun Ibu Adinda itu masih muda ya, tetapi pengetahuannya sangat luar biasa ya, karena mau belajar ya. Dan Ibu Siti juga sudah kepala sekolah dan juga bisa istilahnya ngemong seperti apa yang eh, dikatakan Ki Hajar Dewantara sesuai prinsip atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu. Oke, terima kasih Pak atas pujiannya. Ya, jadi bisa saya simpulkan Pak Mugi ini sudah merasa puas karena eh, dari teknis ini sudah sesuai dengan harapan Pak Mugi yang di mana yang kemarin itu Pak Mugi mengalami kendala teknis, sekarang alhamdulillah diberikan kelancaran gitu ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Kemudian yang kedua, Pak Mugi merasa istilahnya senang karena bisa berkolaborasi atau bisa bertemu dengan saya dan juga dengan Bu Adinda, begitu, nggih Pak nggih. Iya. Nggih, nggih. Nggih. Kalau begitu, izinkan saya menyampaikan pendapat saya, hasil pengamatan saya ya Pak ya. Nggih, Nggih, monggo Bu, itu yang saya harapkan Ibu, karena sebagai umpan balik atau sebagai nanti untuk meningkatkan kompetensi saya. nggih. Saya mengamati tadi Pak, selama Pak Mugi melakukan sesi coaching dengan Bu Adinda, Pak Mugi eh, sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, Pak Mugi. Pak Mugi sudah memunculkan beberapa kompetensi coaching yang sangat baik. Di antaranya Pak Mugi sudah melakukan presence. Nah, selama dari awal sampai awal percakapan sampai akhir percakapan, Pak Mugi sudah memenuhinya. Misalnya Pak Mugi itu sudah memunculkan kesadaran diri di awal. Pak Mugi sudah menangkap emosi dari Bu Adinda. Kemudian Pak Mugi selaras antara badan, pikiran, dan hatinya. Kemudian Pak Mugi juga sudah hadir secara utuh di dalam kegiatan coaching dan Pak Mugi bersikap terbuka, sabar, dan juga merasa ingin tahu. Jadi Pak Mugi menggali apa yang eh, dikatakan oleh coach, Pak Mugi menggali lebih dalam, begitu Pak. Bagaimana Ya, Pak dengan hasil pengamatan yang saya tadi? Bagaimana pendapat Bapak? terima kasih Bu untuk pengamatan yang Ibu Siti lakukan ya. Eh, Suatu yang luar biasa bagi saya ya. Karena eh, masukan atau mungkin eh, saran atau bahkan kata-kata yang keluar dari Bu Siti itu bisa menginspirasi saya ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Nah, seperti itu Bu. Terima kasih Bu atas pengamatannya.
Oke. Oh iya Pak, masih ada satu lagi yang terlupa. Pak Mugi juga sudah menunjukkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi sudah sesuai bahkan di atas dengan di atas standar lah istilahnya. Jadi Pak Mugi fokus dengan apa yang dikatakan oleh coach, fokus kepada coachingnya gitu Pak. Jadi, Iya. Iya, oke. terima kasih Bu. Oke. Namun gini Pak, ada beberapa yang menjadi catatan yaitu Iya, em, ada beberapa yang masih bisa dikembangkan dari Pak Mugi ini ya. iya, iya, iya. Misalnya Pak Mugi tadi masih terlihat beberapa kali memberi saran, oke. Lah itu Bu. Ya. Memberi saran atau Pak Mugi itu memberi apa namanya mengarahkan mengarahkan Iya, opini dari coach gitu ya Pak ya. iya Kemudian betul itu Bu. Pak Mugi juga beberapa kali menyebutkan istilahnya menyebutkan dengan pengalamannya sendiri. Gitu, Iya lah. gitu, nggih. Ya, bagaimana Pak? Bagaimana dengan pengamatan saya ini menurut Pak Mugi? Ya itu memang betul Bu yang saya rasakan ini. Memang seperti itu. Nggih. Kadang yang seperti tadi nggih, mengiring opini atau mungkin dengan mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya nggih. Itu memang saya katakan tadi nggih, saya sini dari mungkin tahap belajar nggih. Jadi eh, memang itu keluar secara refleks Bu. Hmm. Biasa dengan teman itu kalau kita berbincang-bincang, kadang kan ada teman yang mungkin, ini solusi ini pripun Pak, lah seperti itu. Kita refleks lah. Kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Nah, padahal di sini di coaching ini kita kan tidak boleh mengaitkan dengan pengalaman pribadi Bu. Nah, itu memang saya rasakan Bu. Memang betul itu. Kemudian Nggih, yang tadi mengirim pertanyaan berikutnya sama lah. Makanya itu tadi saya mohon Ibu untuk mengamati eh, tentang pertanyaan berbobot ya, itu. Nah, itu. nggih, Oke. Terima kasih Ibu. Ya. nggih, nggih. Sama-sama Pak. Nah, dari diskusi ini, kira-kira Pak Mugi sudah kebayang apa belum? Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, Pak? Yang bayangan itu ada Bu. Bayangan itu. Entah itu terlaksana kapan ya. Yang penting kan ada dulu ya. Mhm. Yang pertama saya akan banyak pengetahuan tentang coaching. Ya. Seperti tadi Ibu Instruktur sudah suruh moto tadi buku Bu ya. Nah itu saya tertarik gitu. Nah itu supaya nanti kompetensi saya itu bisa lebih baik nih. Yang kedua, nggih, saya akan melakukan latihan-latihan. Walaupun nanti latihannya itu secara tidak formal, nggih. Mungkin bisa saya dengan murid saya, nggih. Kemudian dengan istri saya atau anak saya sendiri. Ya. Itu kan kita bisa menggunakan coaching. Nah, walaupun secara tidak eh, apa namanya menerapkan semua yang eh, kompetensi-kompetensi coaching itu. Nah, itu. Jadi intinya saya membeli buku Ibu Genta tadi. Yang kedua adalah eh, memperbanyak latihan-latihan Ibu. Oke, jadi em, kira-kira nanti yang sudah Pak Mugi sudah membayangkan hal-hal yang dapat kira-kira akan meningkatkan kompetensi Pak Mugi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Di antaranya satu tadi memperbanyak pengetahuan tentang coaching. Nah, Pak Mugi Iya. kira nanti akan membeli buku yang ditawarkan Pak Bu Instruktur tadi yang disebutkan Bu Instruktur. Kemudian yang kedua Pak Mugi akan melakukan latihan, memperbanyak Iya latihan, betul Bu. bisa dengan istri maupun dengan anaknya. Begitu nggih Pak nggih? Nggih, Iya. nggih. Terus kira-kira kira-kira Pak Mugi akan melaksanakannya itu kapan ya? Nah, kalau untuk waktu tepatnya itu memang belum terjadwal secara baik, nggih. Belum terjadwal. Tetapi kalau bisa ini mungkin minggu-minggu ini ya, setelah saya nanti opsi kelas supervisi kelas ya, dari kepala sekolah mungkin nanti dengan murid saya ya. Karena murid saya juga mohon maaf ya ada yang lain daripada yang lain Ibu. Oh, Nah itu. lain daripada yang lain bagaimana Pak? Eh, gini Bu,
lain daripada yang lain istilahnya murid biasaan itu murid-murid kan juga mau menulis, istilahnya bergaul dengan teman-temannya, ya mau berinteraksi dengan teman-temannya lah, tetapi yang ini tidak mau, diminta menulis juga tidak mau, ya. Pokoknya dulu apa-apa tidak mau, penting datang sekolah duduk ya sudah, sampai pulang ya duduk seperti itu. Nah ini kan butuh perhatian khusus, perlu nanti di coaching. Kalau ditanya jawab Bu, ditanya. Jadi apa tuh yang ini dijawab semuanya. Nah nanti kan bisa saya coaching seperti itu Bu. Bagus. Nanti yang kira-kira siapa Pak yang mau dilibatkan untuk pengembangan diri Pak Mugi? Ya, yang saya libatkan ya yang pertama adalah kepala sekolah Bu. Hmm. Karena saya di instansi pendidikan di Satuan Pendidikan SDN 2 Bekutuk, itu kan saya sebagai guru tetap ada sebagai yang dituakan atau kepala sekolah, tetap saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat seperti itu. Jadi akan melibatkan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat, begitu ya Pak ya? Iya betul Ibu. Nah dari sesi diskusi kita kali ini mungkin insight apa yang sudah Pak Mugi dapatkan mungkin dari kegiatan kita hari ini? Untuk insight dari kegiatan ini, yang pertama ada pemahaman saya, Bu, menambah pemahaman saya. Intinya itu, menambah pemahaman saya tentang coaching, yang mana karena saya itu guru penggerak angkatan 5, Ibu, jadi sudah agak lupa. Jadi ini pun harus buka-buka, harus membaca lagi. Jadi meningkat pemahaman saya tentang coaching. Jadi dari kegiatan ini, dari Pak Mugi pemahamannya tentang coaching menjadi lebih mendalam lagi gitu ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Alhamdulillah semoga nanti ke depannya kompetensi Pak Mugi semakin meningkat seiring karena kita sering banyak latihan ini gitu Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Kalau begitu terima kasih Pak Mugi atas sesi diskusi hari ini gitu Pak Mugi ya. Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.